Oke, baik. Selamat bergabung kembali di dalam episode Mari Belajar Alkitab, di mana hari ini kita akan bersama-sama belajar kitab Efesus. Selamat bergabung kembali, baik yang secara langsung maupun yang mengikuti melalui YouTube. Hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan selanjutnya, di mana kita akan belajar mengenai surat Efesus. Nah, surat Efesus ini adalah salah satu surat yang uh, dikenal banyak oleh orang-orang Kristen dan juga banyak orang Kristen yang mencintai surat ini karena banyak ayat-ayat yang bagi kita terasa sangat relevan untuk kita, yang ayat-ayat yang sangat berbunyi, yang sangat nyambung di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan surat Efesus ini juga memang secara tata bahasa ya mungkin dalam terjemahan kita tidak terlalu merasakan, tetapi di dalam tata bahasa caranya Paulus menulis surat ini adalah sesuatu bisa dikatakan dia menulis ini dengan tata bahasa yang indah sekali, dengan struktur kata yang menunjukkan dia adalah seorang yang berpendidikan. Nah, kemungkinan surat Efesus ini ditulis waktu Paulus saat itu berada di Roma, kemungkinan dia berada di dalam penjara sehingga menjadi salah satu yang disebut dengan surat penjara, ya. Tetapi sekalipun demikian, kita tidak melihat di dalam surat Efesus ini hal-hal yang berkaitan dengan keluh kesahnya, ya. Dan surat Efesus juga ditulis bukan karena jemaat Efesus itu punya masalah, tetapi merupakan satu surat yang bagi banyak sarjana Alkitab itu dianggap barangkali sebagai surat siklikal, surat yang diedarkan dari satu gereja dibawa kepada gereja lain untuk dibacakan sebagai bagian daripada penggembalaan jemaat pada waktu itu. Nah, kita tahu bahwa Efesus pada waktu itu adalah merupakan sebuah kota metropolitan. Ya, di situ ada kuil Artemis yang terkenal sekali. Di situ adalah kota yang pada waktu itu merupakan kota yang menerima kunjungan dari orang bisa dikatakan dari seluruh kekaisaran Roma. Jadi pengaruh budaya setempat, nilai-nilai budaya luar itu bisa dikatakan cukup signifikan. Mereka ini bukan katakanlah orang yang tinggal di kota kecil yang pemikirannya itu kampungan. Mereka, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang berada di kota besar, di mana ada berbagai nilai, ada berbagai kebiasaan, berbagai cara hidup yang berbeda-beda yang ada di sekitar mereka. Nah, itu sebabnya Paulus di sini lebih banyak berbicara bukan hanya kepada internal dari gereja di Efesus, tetapi juga berbicara mengenai cara hidup dari jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, surat Efesus itu kita bisa bagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah yang kita bisa katakan atau sebut sebagai bersifat doktrin, bersifat pengajaran, ya. Ini adalah dia berbicara banyak mengenai panggilan dan status orang percaya. Dan dia di sini berbicara ini dibahas di dalam pasal 1 sampai pasal 3 dalam surat Efesus. Jadi surat Efesus itu ada 6 pasal dan 6 pasal ini di tengahnya bisa dikatakan langsung dibagi dua, di mana pasal 1 sampai pasal 3 Paulus tuh lebih banyak berbicara mengenai apa itu status orang percaya. Bagaimana panggilan orang percaya? Dia lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang kita katakan bersifat dogma, bersifat doktrin, bersifat teori, bersifat sesuatu yang ada hubungannya dengan teologi, bersifat yang ada pemikiran. Tetapi kemudian di dalam pasal 4 sampai pasal yang ke-6, Paulus di sini berbicara mengenai hal-hal yang bersifat praktis, hal-hal yang bersifat mengenai cara hidup, ya. Bagaimana seharusnya orang percaya itu hidup. Kalau pasal 1 sampai pasal 3 dia berbicara mengenai siapa itu orang percaya, status orang percaya, bagaimana teologi mengenai iman Kristen. Pasal 4 sampai pasal 6 Paulus itu lebih banyak berbicara mengenai bagaimana seharusnya kehidupan Kristen itu. Bagaimana seharusnya orang yang punya teologi yang benar itu dinyatakan di dalam praktek yang benar. Nah, kita masuk secara lebih mendalam sekarang. Bagian pertama itu berbicara mengenai panggilan dan status orang percaya. Itu pasal 1 sampai pasal yang ketiga, ya. Saudara ngikuti dalam Alkitab Saudara, di situ pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang kedua, Paulus di situ memberikan salam. Sebagaimana biasanya dalam pembukaan surat, Paulus memberikan salam kepada
penerimanya dari Paulus, Rasul Kristus Yesus yang oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini bagian pertama bersifat pendahuluan, merupakan sesuatu yang umum sekali dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Kemudian dalam pasal 1 ayat 3 sampai 14, dia kemudian mulai berbicara mengenai berkat-berkat yang diterima, berkat-berkat yang dimiliki oleh umat Tuhan dan ini dimiliki di dalam Kristus. Dia katakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya. Dan perhatikan dalam ayat yang ketiga ini, berkat itu diberikan adalah di dalam Kristus. Dan ini merupakan satu konsep yang penting sekali. Berkat itu bukan berbicara mengenai sesuatu yang bersifat independen, sesuatu yang kita dapat sendiri, sesuatu yang kita raih, sesuatu yang kita perjuangkan, hasil dari upaya kita. Berkat yang dibicarakan oleh Paulus di sini adalah berkat yang diterima di dalam, kita bisa katakan di dalam satu habitat, di dalam satu ekosistem, di dalam satu ruangan, di dalam satu dunia, dan dunianya itu adalah di dalam Kristus Yesus. Nah, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita yang dikasihinya. Nah, saudara lihat di sini, Paulus berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan, berkat-berkat rohani yang tersedia di dalam Kristus. Dan dia katakan berkat-berkat ini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan Allah untuk kita. Dan ini merupakan sesuatu yang penting karena nanti dia akan memberitahukan kepada kita bahwa dulu karena kita berdosa, maka kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Ya, Allah punya rencana dalam kehidupan kita dan dia sudah menentukan, dia sudah mempersiapkan itu. Tetapi karena kita jatuh dalam dosa, kita tidak mampu. Nah, penebusan itu, Paulus mengatakan, penebusan itu adalah cara Allah membawa kita kembali, memungkinkan kita mencapai tujuan kehidupan kita secara optimal. Oke, penebusan itu bukan cuma supaya sekedar kita masuk surga, tetapi penebusan itu memungkinkan saudara dan saya untuk mencapai tujuan hidup kita secara optimal. Dan di sini dikatakan bahwa kehidupan kita itu baru akan optimal kalau kita berada di dalam Kristus. Bukan kalau kita punya bakat yang banyak, bukan kalau kita adalah orang yang hebat. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan desain Tuhan, Paulus mengatakan kehidupan kita adalah kehidupan yang optimal. Kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi berkat yang ada di dalam Kristus dinyatakan di dalam ayat bagian ini. Bagian yang ketiga itu merupakan satu doa dari Paulus supaya kita orang Kristen bisa betul-betul melihat dan merasakan, bisa betul-betul mengenal kemuliaan Kristus yang sebenarnya. Ya, mulai dari ayat yang ke-15 di situ dia berbicara bahwa karena itu aku telah mendengar imanmu, dan ayat yang ke-16, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Lihat ayat yang ke-17 itu. Supaya Dia memungkinkan kita untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, ini bagian ini penting sekali karena di sini Paulus berbicara bahwa kita seringkali tidak betul-betul mengerti kehidupan kita secara maksimal. Kita tidak betul-betul mengerti apa yang Tuhan siapkan bagi kita secara penuh. Karena kenapa? Kita tidak masuk dalam hubungan dengan Dia.
Kita tidak ada pengenalan yang jelas. Akibatnya apa yang terjadi? Kita berusaha mencari tujuan hidup sendiri, kita berusaha jalan sendiri, kita berusaha melakukan apa yang kita mau sendiri. Kita mengikuti hawa nafsu kita mengikuti keinginan kita mengikuti strategi kita, cara kita, kepintaran kita sendiri. Paulus katakan tidak. Kita justru perlu supaya membuka mata hati kita. Dia berdoa supaya Tuhan membuka mata hati kita supaya kita bisa melihat betapa indahnya, betapa mulianya Kristus itu, ya, kita bisa mengenal Dia, ya, supaya kita bisa mengerti bahwa di dalam Dia, di dalam mengikuti Dia, kita punya pengharapan. Lihat ayat 18. Pengharapan itu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tuhan menyediakan berkat tertentu bagi orang-orang yang mau mengikuti Dia. Dan ini bukan berbicara mengenai berkat dalam pengertian kekayaan. Bukan berbicara mengenai berkat dalam pengertian semata-mata soal kesehatan. Di sini Paulus berbicara bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita punya pemahaman yang lebih jelas mengenai siapa kita. Kita punya pemahaman yang lebih jelas mengenai tujuan kehidupan kita. Di dalam Kristus, kita punya pemahaman mengenai makna kehidupan kita. Kristus, kita punya pengertian yang lebih baik mengenai identitas kita, siapa kita, dan dengan demikian kita bisa menghidupi kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Itu sebabnya kata di dalam Kristus itu merupakan satu kata yang penting sekali karena hanya di dalam Kristus baru kemudian sekali lagi kehidupan kita bisa menjadi satu kehidupan yang optimal, kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, dalam bagian berikutnya, dia berbicara mengenai hidup yang baru di dalam Kristus. Di sini Paulus berbicara mengenai perubahan yang terjadi, ya. Perubahan yang terjadi ketika kita mengenal Kristus, dikatakan dalam pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Lihat kalimat ini. Kamu berdosa karena kenapa? Kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa. Ini nanti akan muncul kembali dalam pasal yang ke-6, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara durhaka. Paulus di sini berbicara mengenai dua kontras. Berbicara mengenai satu kehidupan yang lama yang ada di luar Kristus, di mana orang itu berusaha untuk mengikuti kehendaknya masing-masing. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Lihat kalimat ini di sini. Paulus mulai mengangkat tema ada dua dunia yang berbeda. Dunia yang dulu mengikuti dikatakan penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka, itu satu. Dan kemudian bagian yang kedua adalah orang-orang yang diperbaharui oleh Kristus. Dunianya pindah. Ya, dunianya pindah, cara hidupnya pindah. Tetapi dalam ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Lihat kontrasnya di sini. Dengan usaha kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, yang kita lakukan apa? Kita makin jatuh. Kita hidup dalam dunia, kita hidup dalam dosa, kita hidup dalam kenajisan, kita hidup di dalam kuasa yang dikatakan di sini penguasa-penguasa angkasa. Tetapi kemudian kita tidak berdaya dan Kristus datang untuk membawa kita, mengubah kehidupan kita. Di sini kita melihat satu hal yang penting sekali. Saudara mungkin berusaha untuk punya satu kehidupan yang baik. Saudara mungkin berusaha untuk menjadi orang yang baik. Saudara mungkin mengatakan, saya tahu saya orang berdosa. Saya tahu kehidupan saya jahat. Tetapi saya tidak mampu untuk berubah. Satu hal yang Alkitab katakan pada kita. Di dalam Tuhan Yesus, kita tidak diberikan kekuatan untuk berubah. Kristus datang untuk memperbaharui kita. Kita diperbaharui, kita diberikan anugerah. Keselamatan itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena jerih payah kita.
Alkitab mengatakan di sini kita diselamatkan itu adalah karena iman. Ayat yang ke-8. Bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Kita mungkin hidup di dalam kehidupan yang kotor. Kita mungkin hidup dalam kehidupan yang kita sendiri tahu. Ini sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang tidak baik. Tapi kita tidak mampu untuk berubah. Kita masih, tiap kali kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita seperti ditarik kembali, jatuh kembali. Paulus katakan, ketika kita menerima Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus kita diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan untuk berubah. Karena perubahan itu bukan terjadi dari diri kita. Perubahan itu terjadi adalah ketika Tuhan yang mengubah kita. Yang menjadi tugas kita adalah saya menerima. Saya bersedia menerima apa yang dilakukan Kristus bagi saya. Saya menyambut itu dan itu disebut dengan anugerah. Sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Sesuatu yang saya perlu tetapi saya tidak bisa dapatkan dengan kemampuan saya sendiri. Kasih karunia, anugerah diberikan kepada saya ketika saya menerima. Maka sekarang saya diubah menjadi seseorang yang baru dan orang yang baru itu dikatakan dalam ayat 10. Kita ini buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Tuhan punya rencana yang baik bagi saudara. Tuhan ingin saudara untuk bisa hidup menikmati hubungan dengan Dia. Tuhan mau supaya saudara bisa hidup secara optimal. Tetapi kemampuan kita, ego kita, dosa kita menghalangi kita untuk hidup secara optimal. Kita berusaha untuk mencari sesuatu, mengumpulkan segala sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan sebagai akibatnya apa yang terjadi? Kita seringkali menjahati orang lain. Melakukan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain demi untuk mengangkat diri kita sendiri. Paulus mengatakan di sini, Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan punya desain, Tuhan punya rencana, Tuhan punya rancangan bagi kita. Tetapi rancangan itu rusak karena kenapa? Karena kita berdosa, karena kita egois, karena kita mau melakukan segala sesuatu sendiri. Paulus katakan ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita sekarang diperbaharui dan kita sekarang dialihkan kembali sehingga jalan kehidupan kita sekarang adalah menuju kepada rencana Tuhan, berjalan sesuai dengan maksud, sesuai dengan rencana Tuhan. Itu hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, bagian yang berikutnya, ayat-ayat berikutnya adalah hidup yang baru itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah beragama. Hidup yang baru itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah berbuat jahat. Hidup yang baru itu bukan hanya untuk orang-orang yang kehidupannya bisa dikatakan alim atau saleh atau suci. Hidup yang baru itu juga dikatakan untuk orang-orang yang kehidupannya lain, yang dikatakan hidup menurut daging. Ayat 11 sampai ayat 22 dikatakan Kristus itu datang dan waktu dia datang dia bukan melihat suku bangsa. Kedatangan Kristus sekalipun dia lahir dan dia mati sebagai seorang Yahudi, dia datang bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu tidak terbatas kepada suku tertentu, kepada zaman tertentu, kepada kelompok tertentu. Tidak. Dikatakan di situ Kristus itu merobohkan tembok pemisah. Kristus itu membawa orang yang tanda kutip dikatakan di situ yang dulunya jauh itu dibawa sekarang menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus, ayat yang ke-13. Ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus di sini secara khusus berbicara mengenai orang Yahudi dan non-Yahudi. Yang dikatakan oleh Paulus adalah di dalam Kristus itu tidak ada lagi Yahudi atau non-Yahudi. Yang ada adalah gereja. Yang ada adalah satu tubuh, yaitu di dalam Kristus. Satu tubuh yang sudah dibentuk menjadi orang yang baru. Ayat 17, dia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara lihat betapa indahnya. Kedatangan Kristus itu adalah untuk semua orang.
tidak memandang siapapun kita, tidak memandang status sosial kita, tidak memandang pendidikan kita, tidak memandang cara hidup kita. Selama kita terbuka untuk menerima Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi, Kristus akan masuk dalam hidup kita, mengubah kehidupan kita, membawa hidup kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya. Dan kita berjalan bersama-sama dengan orang lain. Bukan cuma sendirian. Perjalanan itu adalah perjalanan yang kita tempuh bersama-sama dengan yang kita sebut dengan saudara-saudara seiman kita. Dan saudara-saudara seiman itu kita sekarang sebut sebagai apa? Gereja. Dan kemudian yang terakhir di situ, bagian pasal yang ketiga berbicara mengenai misteri Injil dan gereja, yaitu bahwa Injil itu ternyata diberikan untuk mempersatukan semua orang dan kesatuan itu adalah dalam bentuk gereja. Nah, dengan demikian kita melihat dalam pasal yang ketiga ini misalnya, ya, gereja itu bukan hanya sekedar organisasi. Gereja itu terdiri dari orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan dan orang-orang yang bersedia menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian kita bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus. Dan kehidupan kita mulai dibentuk, kehidupan kita mulai diubah, kehidupan kita mulai diperbaharui. Itu sebabnya seluruhnya di dalam pasal yang ketiga di sini, dia berbicara mengenai bagaimana kehidupan orang Kristen kita ini menjadi ahli-ahli waris Tuhan. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita dikatakan di situ menjadi peserta di dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus, ya, pasal 3 ayat yang ke-6. Kita bersama-sama menerima itu. Kita bersama-sama menerima apa yang sudah Kristus berikan pada kita. Bukan tergantung berapa sering kita ke gereja, bukan bergantung pada sudah berapa lama kita ke gereja, tapi bergantung kepada apakah kita bersedia menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bahwa gereja itu dipersatukan bukan oleh suku bangsa. Gereja dipersatukan bukan oleh latar belakang status sosial. Gereja dipersatukan bukan oleh bahasa yang sama. Itu semua penting dalam pekabaran Injil. Tapi gereja dipersatukan oleh respon kita terhadap Injil. Gereja dipersatukan oleh bagaimana kita menerima Injil, yaitu kabar keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya tidak mengatakan, saudara, bahwa suku itu tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa latar belakang eh, pendidikan misalnya itu bukan hal yang penting. Itu hal yang penting. Ada kesamaan biasanya bisa membuat gereja itu lebih erat. Membuat waktu kita mau menjangkau orang itu biasanya lebih efektif. Karena kenapa? Kita bicara bahasa yang sama. Bayangkan kalau dalam gereja kita pakai 10 bahasa dan kita tidak saling mengerti. Kan repot kalau mau bicara. Ya kan? Tetapi ada kesamaan itu bagus. Tetapi saudara, gereja itu lebih daripada sekedar kesamaan secara suku. Gereja itu lebih daripada sekedar kesamaan secara pendidikan, kesamaan secara etnik, kesamaan secara bahasa. Gereja itu yang menjadi nilai bersama adalah bagaimana kita menanggapi keselamatan itu. Bagaimana kita menanggapi Injil yang dikabarkan kepada kita. Ketika kita menyambut Injil itu, di situ kita bersama-sama dengan gereja lain yang walaupun bahasanya berbeda, lokasinya berbeda, sukunya barangkali berbeda, kebiasaannya, ritualnya, upacara, liturginya berbeda. Kita tetap adalah satu. Mungkin ada gereja yang baptis itu harus baptis selam. Ada gereja yang mengatakan baptisan itu boleh dari anak kecil. Ya, itu perbedaan-perbedaan. Ada gereja yang mengatakan perjamuan kudus itu dilakukan setiap bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang setiap minggu, ada yang setiap tahun sekali. Tidak ada masalah. Kita melakukan itu dengan cara yang berbeda. Ada gereja yang formal, ada gereja yang lebih santai, ada gereja yang nyanyiannya itu lebih konservatif atau lebih tradisional. Ada gereja yang senangnya kalau menyanyi itu berdiri setengah jam nggak duduk-duduk. Tidak ada masalah, saudara. Itu tidak seharusnya menjadi pemisah kita. Kesamaan di antara kita adalah semua gereja ini seharusnya menanggapi Injil. Bukan soal hal yang lain. Menanggapi kabar keselamatan itu. Nah, ini adalah bagian yang pertama.
Kita berbicara mengenai teologianya, berbicara mengenai siapa itu orang Kristen, berbicara mengenai doktrinnya, berbicara mengenai hal-hal yang bersifat barangkali sesuatu yang ada di belakang. Nah, sekarang mulai dari pasal yang keempat, dia berbicara mengenai hal-hal yang bersifat praktis. Berbicara mengenai cara hidup orang percaya. Kalau kita sudah percaya, sebagaimana dikatakan pasal 1 sampai pasal 3, lalu bagaimana seharusnya kehidupan kita? Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan pada kita dalam Efesus di sini, pasal yang keempat, bahwa kita harus hidup di dalam kesatuan sesuai dengan panggilan kita. Kita mungkin punya karunia yang berbeda-beda, ya. Kita mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda, tetapi dikatakan di situ kita seharusnya belajar untuk apa? Memelihara kesatuan roh, pasal 4 ayat yang ketiga, oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu tubuh, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita hidup dalam kesatuan. Oke, kita punya perbedaan, tetapi kita ini punya kesatuan. Tapi satu hal yang kita perlu sadari, kesatuan itu bukan berarti keseragaman. Kita hidup dalam kesatuan itu bukan berarti kita punya keseragaman. Kita bisa berbeda-beda. Kita punya pola pikir yang berbeda. Kita punya kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi kebiasaan yang berbeda-beda itu tidak memisahkan, tidak memecah belah kita. Itu justru memperkaya kita. Sama seperti kalau satu paduan suara misalnya. Kita bukan paduan suara yang terdiri dari satu suara. Kita terdiri dari empat suara. Suara yang berbeda-beda. Ada yang masuk bagian ini, ada yang masuk di bagian itu, ada yang berhenti di sini, ada yang kemudian lebih tinggi, ada yang pergi rendah. Tetapi waktu semua itu disatukan oleh konduktornya, dalam hal ini oleh Kristus, itu menjadi satu paduan suara yang indah, menjadi satu harmoni yang indah. Nah, itu sebabnya dikatakan di situ kita perlu belajar untuk hidup dalam kesucian, ya. Pasal 1, pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu berbicara mengenai berbagai talenta yang berbeda-beda. Yang kita lihat di situ pasal 4 bagian akhir dari ayat mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 11 sampai ayat yang ke-16, di situ dikatakan kita punya talenta yang berbeda dan talenta itu dipergunakan untuk satu hal yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Nah, mulai dari ayat 17 sampai ayat 32, dia berbicara bahwa kehidupan orang Kristen itu haruslah merupakan satu kehidupan di dalam kesucian, ya. Dan kesucian itu bukan sesuatu yang kita nyatakan di dalam secara pribadi. Ini saya kira hal yang penting. Kesucian di dalam Efesus itu bukan sesuatu yang dinyatakan di dalam kerohanian, dalam arti, oh saya merasa diri saya suci, saya merasa diri saya dekat dengan Tuhan. Bukan. Kesucian di dalam ayat yang di dalam pasal 4 di dalam Efesus ini berbicara mengenai kesucian yang dinyatakan melalui cara kehidupan kita, melalui sikap kita, melalui perlakuan kita terhadap orang lain, perubahan yang terjadi. Lihat di dalam pasal 4 ayat yang ke-17 dari Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Kembali kalimat ini, frasa ini muncul di dalam Tuhan. Janganlah kamu hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Dan lihat ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Mengapa? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Kembali lagi, di dalam dia. Kristus adalah habitat kita, Kristus adalah ekosistem kita, Kristus adalah atmosfer di mana kita hidup, dunia di mana kita hidup. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Apa itu kebenaran? Dikatakan berhubung kamu dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan nafsunya yang menyesatkan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Saudara lihat di sini. Kesucian, saudara, itu bukan soal tingkat kerohanian. Kesucian di sini
Bukan berbicara mengenai betapa baiknya kelakuan kita, betapa bagusnya pakaian kita, berapa sering kita ke gereja, bukan. Kesucian di sini, saudara, dinyatakan dalam apa? Dalam cara hidup kita sehari-hari. Ayat yang ke-25. Lihat ayat 25 mulai dengan apa? Karena itu, oke. Kalau kita mau hidup suci, karena kita sudah mengenal Kristus, karena kita sudah ada di dalam Kristus, karena kehidupan kita sudah diperbaharui, dikatakan karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan kamu matahari terbenam, dan seterusnya. Ayat 28, orang yang mencuri, jangan yang mencuri lagi. Baiklah yang bekerja keras. Saudara lihat di situ. Perubahan ini, saudara, adalah perubahan yang bersifat praktis. Perubahan ini dinyatakan di dalam apa? Cara kita memperlakukan orang lain. Perubahan ini bukan soal saya ini lebih rohani, lebih banyak membaca Alkitab, saya ini lebih banyak berdoa. Itu penting, saudara, dan itu seharusnya kita lakukan. Tetapi kesucian di dalam iman, kesucian di dalam kekristenan, itu bukan cuma soal saya ke dalam saya sendiri. Kesucian itu adalah cara hidup saya di tengah-tengah masyarakat. Cara hidup saya di tengah-tengah orang banyak, baik itu Kristen maupun bukan Kristen. Kesucian bagi orang Kristen, saudara, itu adalah bagaimana saya bersikap kepada orang lain. Apakah saya suka marah-marah? Apakah saya suka berdusta? Apakah saya suka berlaku curang kepada orang lain? Apakah saya suka memanipulasi orang lain? Apakah saya suka mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain? Itu kesucian, saudara. Kesucian itu adalah bagaimana saya memperlakukan orang lain. Bagaimana sikap saya dalam kehidupan sosial saya. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya. Segala kepahitan 31, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Kalau kita masih suka gosipin orang lain, saudara. Kita masih suka menjelek-jelekan orang lain. Kita masih suka sirik kepada orang lain. Tidak peduli berapa banyak kita berdoa, berapa banyak ayat Alkitab yang kita bisa hafal, berapa sering kita ke gereja, berapa sering kita terima perjamuan kudus, berapa banyak pelayanan kita lakukan, kita tidak hidup dengan suci. Hidup dengan suci itu adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Nah, dikatakan di situ di dalam pasal yang kelima, hidup dengan suci itu berarti kita hidup mengikuti roh, bukan dengan mengikuti dunia. Tadi saya katakan bahwa kesucian itu adalah sesuatu yang bersifat sosial. Nah, waktu kita bersifat sosial, saudara, kita akan berhadapan dengan nilai yang berbeda-beda. Kita mau mengikuti standar sosial, semua orang melakukan itu, maka kita lakukan. Atau, saudara, kita mau mengikuti standar dari Tuhan. Ikut dengan cara pimpinan roh, tetap taat kepada roh, sekalipun mungkin nilai-nilai kita itu berbeda dari orang lain. Kehidupan kita, saudara, itu adalah seharusnya merupakan satu kehidupan yang mengikuti Roh Kudus, bukan mengikuti cara hidup dunia ini. Dan itu dikatakan dalam pasal 5 ayat 1 sampai 21. Ya, seluruh bisa dikatakan praktis seluruh pasal yang kelima ini, sebagian besar dari pasal kelima ini berbicara mengenai bagaimana kita dinyatakan situ dalam mengikuti roh. Ayat pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara lihat di sini, ya. Ayat yang ketiga, empat, dan seterusnya itu berbicara mengenai hal-hal yang praktis. Tetapi hal-hal yang praktis ini kita lakukan bukan untuk supaya orang lain senang, kita lakukan karena kita mengikuti roh. Kita mengikuti pimpinan Tuhan. Kita menjadikan Allah itu sebagai teladan kita. Ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah. Jadilah orang yang meneladani Tuhan, bukan meneladani dunia. Dengan kata lain bagi orang Kristen, saudara, kita tuh bukan mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita. Kita justru mengikuti Tuhan, supaya kalau perlu kita bisa mengubah apa yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti dunia, kita dipanggil untuk mengubah masyarakat yang ada di sekeliling kita, mengubah orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagian yang berikutnya di sini berbicara mengenai apa? Keluarga. Keluarga menjadi cermin dari hubungan
antara Kristus dan gerejanya. Makanya mulai dari pasal 5 ayat 22, ya. Paulus di sini berbicara mengenai bagaimana seharusnya sikap anggota satu dengan anggota keluarga yang lain. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mengapa? Karena suami adalah kepala istri, lihat perbandingannya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk apa? Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara lihat di sini. Ini ayat yang seringkali disalahpahami dan sepertinya berpikir bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Tidak demikian, saudara. Saudara lihat di sini, tidak dikatakan siapa yang harus berbuat apa lebih dahulu. Di sini kita melihat masing-masing punya peranan, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya bagian yang harus dilakukan, yang harus diikuti. Dan tetapi apapun peranan itu, saudara, di dalam keluarga, apapun fungsi kita di dalam keluarga, dikatakan di situ semua itu kita lakukan, bukan terhadap sesama anggota keluarga. Tetapi kita melakukan itu seperti untuk Tuhan, seperti kepada Tuhan. Lihat ayat 22. Tunduklah kepada suamimu, sama seperti kamu tunduk kepada Tuhan. Dengan kata lain, ketaatan kita, sikap kita kepada anggota keluarga, sikap kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, itu adalah cerminan dari sikap kita kepada Kristus. Sekali lagi saya mau ulangi. Hubungan di dalam keluarga, saudara, itu adalah hubungan yang ditentukan oleh Tuhan untuk menggambarkan, untuk mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaatnya, Kristus dan gerejanya. Segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, segala sesuatu yang kita lakukan, standarnya itu bukan lagi dunia. Standarnya adalah saya lakukan ini untuk Tuhan. Kembali lagi yang kita berbicara mengenai tadi habitat. Bicara mengenai lingkungan hidup. Kita bicara mengenai di mana kita ada. Kita ada di dalam Kristus. Karena kita ada di dalam Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan, kita perlu lakukan dengan mengikuti standarnya Tuhan, bukan mengikuti standar dunia. Mulai dari pasal yang kelima ayat 22 sampai pasal yang keenam, Paulus di sini berbicara mengenai berbagai struktur keluarga, berbagai relasi dalam keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, dan dia bahkan berbicara mengenai hamba-hamba, ya bagaimana tuan dan hamba. Bukan berarti di sini Paulus mendukung perhambaan, bukan. Tapi Paulus berbicara mengenai hal-hal yang praktis, mengenai pada waktu itu di mana ada hamba, ada kelompok manusia, ada kelompok orang yang bekerja sebagai hamba, yang hidup sebagai hamba. Dan dia berikan petunjuk, kalau kamu adalah seorang hamba yang Kristen, apa yang harus kamu lakukan di dalam ayat yang di dalam pasal yang ke-6, ya. Ayat yang kelima, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, lagi sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kalimat ini diulang-ulang terus. Sekali lagi, ketaatan kita kepada manusia, sikap kita kepada manusia, mungkin bukan ketaatan. Sikap kita kepada seseorang, cara kita memperlakukan seseorang, saudara. Sebagai seorang yang betul-betul mengikuti Tuhan, itu kita memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan Tuhan. Sikap kita kepada sesama, saudara, itu harus mencerminkan sikap kita kepada Tuhan. Kesucian, sekali lagi, bukan sesuatu yang kita lakukan di dalam kondisi kita secara pribadi. Kesucian, saudara, itu dinyatakan di dalam bagaimana saya memperlakukan sesama saya. Saya menjadikan Tuhan sebagai standar, sama seperti saya bersikap kepada Tuhan, demikian pula saya akan bersikap kepada sesama saya. Dengan kata lain, kalau saya tidak akan meremehkan Tuhan, saya tidak akan merendahkan orang lain. Karena saya mau melayani Tuhan, saya bersedia melayani sesama saya. Karena saya mau menyenangkan Tuhan, maka saya bersedia berbuat sesuatu demi untuk kebahagiaan orang lain. Karena saya mencintai Tuhan, maka saya bersedia mencintai orang lain sekalipun orang itu mungkin tidak mencintai saya. Saudara lihat, standarnya selalu adalah bagaimana kita
terhadap Tuhan. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Selalu dikatakan di sini sama seperti kepada Kristus. Dan bagian berikutnya di dalam pasal yang ke-6 ini berbicara mengenai kemudian bagaimana kita bisa melakukan itu. Mulai dari ayat 10 sampai ayat 20, saudara, kita diingatkan bahwa seringkali kita tidak bisa melakukan itu karena kenapa? Karena kita bukan melawan orang sesama kita. Ada orang, saudara, kita berbuat baik kayak apapun kepada dia, dia tetap berbuat jahat pada kita. Ada orang yang kita berusaha untuk ramah kepada dia, dia tetap tidak bisa ramah kepada kita. Ada orang yang sebaik apapun dia tetap egois, dia tetap mau mementingkan diri sendiri. Mengapa? Paulus katakan karena mereka dikuasai oleh roh-roh yang ada di udara. Gambaran yang bisa diberikan barangkali adalah dunia ini, saudara, adalah dunia yang sementara disandra, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Itu sebabnya mereka hidup dengan cara hidup yang kita tidak suka. Karena kenapa? Kita tidak lagi di bawah kuasa kegelapan. Kita sekarang anak-anak terang. Kita hidup di bawah kuasa Tuhan. Dua kuasa yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Dua habitat, dua atmosfer, dua lingkungan yang berbeda. Paulus mengatakan di sini, jangan benci mereka. Orang berdosa itu mau tidak mau harus berbuat dosa. Kalau orang berdosa tidak berbuat dosa, itu namanya bukan orang berdosa, saudara. Mereka ini seperti Sandra. Mereka ini orang-orang yang dikuasai. Mereka tidak bisa tidak berbuat jahat. Mau tidak mau. Karena kenapa? Mereka dikuasai oleh roh kejahatan. Paulus di sini mengatakan, peperangan kita itu bukan dengan manusia. Jangan membenci orang yang berbeda dengan kita. Jangan membenci orang yang barangkali kita anggap ini orang kok tidak rohani. Ini orang kok dia berbuat seperti ini. Dia kok gaya hidupnya, cara hidupnya seperti ini, menjijikan. Jangan membenci mereka, saudara. Jangan lupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dikuasai. Mereka dikendalikan oleh sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak sadar. Paulus katakan di sini kita mesti mempersiapkan diri. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Dikatakan di situ ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Kembali lagi kalimat ini. Di dalam Tuhan. Kita perlu menjaga supaya kehidupan kita sehari-hari itu selalu berada di dalam Tuhan. Sebelum kita keluar bertemu dengan orang lain, sebelum kita masuk dalam lingkungan sosial kita, Paulus mengatakan kita perlu memastikan bahwa kita ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita penting untuk bisa menjaga nilai-nilai iman kita. Tetapi kembali lagi, kesucian itu bukan ketika kita di dalam kamar. Kesucian itu adalah ketika kita keluar di antara orang banyak. Sama seperti Kristus mencintai orang-orang berdosa. Kita perlu belajar, saudara, untuk menjangkau mereka, menunjukkan kasih Kristus kepada mereka. Dan kita perlu diperlengkapi. Diperlengkapi di sini bukan sekedar pintar bicara, bukan sekedar tahu bicara, tetapi juga bagaimana kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian baru bagian terakhir, Paulus menutup dengan memberitahukan, memberikan salam dan memberikan beberapa hal yang perlu diajarkan pada jemaat Korintus. Nah, kalau kita bisa simpulkan di sini, dua bagian ini mengajarkan bagi kita satu hal, bahwa doktrin yang sehat itu harus dinyatakan dalam cara hidup yang benar. Kalau kita katakan iman saya kuat, iman itu harus dinyatakan di dalam cara hidup yang suci. Iman itu sekali lagi bukan sekedar soal saya berapa banyak ayat yang saya bisa baca, berapa sering saya ke gereja, bukan. Iman yang suci, iman yang benar, iman yang sejati, iman yang kuat itu dinyatakan melalui cara hidup yang benar. Doktrin itu penting, teologi itu penting, tahu banyak mengenai Tuhan, tahu banyak mengenai Alkitab, bisa berdebat, bisa membela iman kita, itu penting. Tetapi semua itu harus dinyatakan. Itu baru berguna kalau cara hidup kita itu merupakan satu cara hidup yang suci. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin ajak kita pikirkan ya sebagai bagian aplikasi. Tetapi sebelumnya kita rangkumkan dulu apa yang dikatakan oleh apa yang diajarkan oleh Efesus.
Efesus ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa Kristus itu mempersatukan orang dari segala bangsa di dalam dirinya. Dan gereja itu adalah wujud, adalah kenyataan dari kesatuan itu untuk apa? Supaya melalui gereja, orang bisa mengenal Kristus. Gereja itu bukan untuk supaya tempat kita itu bisa happy. Gereja bukan tempat di mana kita itu bisa merasa nyaman, bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita, bukan. Itu penting. Itu penting. Gereja sebagai satu komunitas kita perlu punya kesamaan. Tetapi fungsi gereja adalah untuk menyaksikan Kristus. Fungsi gereja adalah menjadi satu contoh, menjadi satu model, menjadi sesuatu yang bisa dilihat oleh orang dunia mengenai bagaimana cara seharusnya hidup. Itu sebabnya kalau orang mengatakan coba lihat orang Kristen, mereka saja berantem. Coba lihat gereja, pecah sana pecah sini. Coba lihat di gereja, ada korupsi. Coba lihat di gereja, laporan keuangan tidak pernah jelas. Coba lihat di gereja, orang itu berebut status sosial. Kalau hal itu terjadi, saudara, apa yang akan membuat mereka tertarik kepada gereja kalau mereka mengatakan ya gereja dan kita sama aja, tidak ada bedanya. Keberadaan gereja, saudara, adalah untuk menyatakan kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah kepada orang lain. Keberadaan gereja adalah supaya dunia bisa melihat sesuatu yang mereka tidak bisa lihat di dalam masyarakat mereka. Dengan kata lain, gereja harus hadir sebagai masyarakat, sebagai satu lingkungan yang berbeda. Karena kenapa? Kita hidup di dalam Kristus. Mereka hidup di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Dua lingkungan yang berbeda. Dan sekarang kita mau tunjukkan kehidupan dalam Kristus itu seperti apa. Mengikuti Tuhan itu seperti apa. Itu fungsi gereja, saudara. Nah, beberapa hal yang kita bisa, yang saya harap kita bisa pelajari sebagai aplikasi bagi kita. Nomor satu, saudara dan saya kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih untuk menjadi wakil-wakilnya dan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu ayat yang saya berikan di situ dalam pasal 1 ayat 4 sampai 5, pasal 2 ayat yang ke-10. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Bagian ini saudara mengajarkan kepada kita bahwa sebelum dunia dijadikan, bayangkan, sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu punya rencana untuk kita. Saudara itu penting. Saudara berharga sekali. Saudara punya nilai yang tinggi sekali. Bukan karena pendidikan saudara, bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, bukan karena saudara menikah dengan siapa, bukan karena berapa besar bisnis yang saudara punya. Bukan. Bukan karena berapa banyak orang terkenal yang kita kenal. Bukan. Saudara berharga karena sebelum Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah mengatakan, saya punya rencana untuk dia. Saya mau dia melakukan sesuatu. Saya menciptakan dia supaya dia mencapai apa yang saya inginkan. Itu sebabnya saudara berharga. Itu sebabnya saudara punya nilai yang tinggi. Supaya kita menjadi wakilnya, menjadi utusan-utusannya. Melalui kita, melalui kehidupan kita, saudara, orang bisa mengenal Kristus. Bayangkan itu, saudara. Kita dipanggil menjadi duta-duta besar Tuhan. Menjadi orang-orang yang mewakili Tuhan sebelum dia menciptakan kita. Sebelum dia menciptakan dunia ini. Hal yang kedua, gereja itu bukan organisasi. Gereja bukan sekedar satu kelompok sosial. Gereja itu adalah kesatuan orang-orang percaya dari segala bangsa, segala zaman, segala latar belakang, segala kebiasaan. Dan tujuan gereja, keberadaan gereja adalah kita menjadi mercusuar, menjadi mungkin bukan mercusuar. Keberadaan gereja itu adalah menjadi etalase di mana Tuhan itu diperlihatkan pada dunia. Saudara kalau pergi shopping pakaian, kadang kan kita nggak ngerti pakaiannya ini seperti apa kan, lalu dibuat manekin di situ. Di manekin itu dikasih jas atau dikasih dress atau dikasih apa gitu, dan kemudian waktu kita lihat kita katakan, oh ternyata pakainya kayak begini. Kalau dipakai kayak begini bagus. Gereja, saudara itu menjadi kayak manekinnya. Gereja menjadi tempat, menjadi model
untuk menunjukkan keindahan Tuhan kepada dunia ini. Gereja, saudara, di dalam ibadah kita, di dalam liturgi kita, di dalam segala yang kita lakukan, itu bukan untuk menunjukkan kehebatan kita. Gereja, saudara, ada untuk menunjukkan kebesaran Tuhan, menunjukkan keagungan Tuhan, menunjukkan keindahan Tuhan, supaya orang bisa mengatakan, oh ya, sekarang saya mengerti. Cara hidup yang benar itu adalah seperti ini. Yang indah itu adalah seperti ini. Kita tunjukkan kepada dunia, kita perlihatkan kepada dunia. Yang ketiga, saudara, di dalam gereja, kita punya bakat yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda, kita punya kemampuan yang berbeda. Tetapi sekalipun talenta kita berbeda, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita berbeda, itu bukan untuk memecah belah, tetapi justru adalah supaya kita tuh bisa saling melengkapi, saling membantu, saling merangkum satu dan yang lain, saling saling bersama-sama satu dengan yang lain. Itu fungsi gereja, itu keberadaan gereja. Perbedaan kita bukan untuk memecah-mecah kita. Di dalam gereja, saudara, itu tidak boleh ada yang mengatakan, oh yang satu lebih hebat daripada yang lain. Ada orang pelayanannya itu lebih nyata, lebih terbuka, lebih berada di depan umum. Ada orang yang pelayanan di belakang. Tapi kalau pelayanan depan umum tidak didukung oleh orang yang ada di balik layar, pelayanan depan umum ini seringkali tidak ada gunanya, saudara. Kalau gereja tidak ada yang membersihkan, gereja tidak ada yang mau menjadi usher, gereja tidak ada yang mau menyediakan makanan, gereja tidak ada yang mau melakukan hal-hal yang barangkali orang lain tidak lihat. Orang yang melayani di depan umum tidak akan bisa melayani dengan efektif. Pelayanan kita, saudara, sekalipun itu berbeda-beda, talenta kita berbeda-beda, fungsi kita berbeda-beda, tapi saudara, pelayanan dalam gereja itu tidak pernah satu orang, selalu merupakan satu tim, di mana kita bekerja sama, bersama-sama berjalan dalam perjalanan iman kita, dan orang bisa melihat ada yang imannya sudah jauh ke depan, ada yang masih di belakang, dan orang bisa mengikuti pada tahap yang berbeda-beda, pada tingkat yang berbeda-beda. Yang berikutnya, saudara, sebagai orang yang telah ditebus, cara hidup kita itu harus mencerminkan hubungan kita dengan Kristus. Dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita, dalam cara kita memperlakukan orang lain. Bagaimana mungkin saudara kita mengatakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kelakuan kita, kalau sikap kita, kalau cara hidup kita tidak bisa mencerminkan Tuhan? Kan aneh. Bagaimana mungkin saudara kita mengatakan saya seorang rohani, saya orang mengikuti Tuhan, kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita penuh dengan sirik, penuh dengan kecemburuan, penuh dengan kekotoran terhadap yang lain, penuh dengan merendahkan orang lain. Bagaimana mungkin kita menyebut diri kita, saudara, sebagai anak Tuhan, kalau kita menggunakan orang lain, kita memanipulasi orang lain adalah demi untuk keuntungan diri kita. Nah mungkin, saudara. Seorang anak Tuhan, dia akan mengikuti Tuhan. Dan karena Tuhan mencintai orang lain, kita kan belajar mencintai orang lain. Karena Tuhan datang untuk membawa orang lain untuk maju, kita bersedia untuk melayani orang lain, untuk membuat orang lain menjadi lebih baik juga. Kehidupan kita, saudara, sebagai orang yang tebus, itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Ingat kembali di bolak-balik dikatakan di situ, sama seperti kepada Kristus. Kita menjadi teladan bagi orang lain. Bagaimana kita memperlakukan Kristus, demikian pula kita memperlakukan orang-orang yang di sekitar kita. Dan yang terakhir di sini, saudara, dalam kehidupan sosial kita, kita harus selalu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan yang sementara menawan orang. Jangan membenci orang yang berbeda dari kita. Saya ingat waktu sementara mempersiapkan bagian ini dan bicara dengan tim, saudara. Salah satu anggota tim mengingatkan saya bahwa kesatuan itu bukan cuma kesatuan di dalam gereja. Kesatuan itu adalah juga cara kita terhadap orang-orang yang menentang kita, cara kita terhadap orang-orang yang berlawanan dengan kita. Mungkin orang itu punya gaya hidup yang berbeda dari kita. Kita nggak suka dan kita perlu menjaga perbedaan itu. Tetapi, saudara, bukan berarti kita lalu membenci mereka. Kita tetap perlu bersikap ramah, tetap terbuka,
Membiarkan mereka tuh bisa menjangkau kita, membiarkan mereka tuh bisa datang kepada kita. Cara hidup kita, saudara, terhadap orang-orang yang berbeda dari kita, saya kira itu sama pentingnya dengan cara hidup kita dengan orang-orang yang sama dengan kita. Gampang bagi kita untuk mencintai orang yang sama dengan kita. Tapi bagaimana sikap kita kepada orang yang berbeda dari kita, yang bertolak belakang dari kita, yang lain dari kita, orang yang kita katakan bukan kelompok kita. Gampang bagi kita untuk marah. Gampang bagi kita untuk merasa diri kita lebih baik. Tapi Paulus mengatakan di sini, tidak seharusnya demikian. Kita justru perlu terhadap orang yang berbeda. Kita perlu mengulurkan tangan kepada mereka supaya mereka punya kesempatan untuk mengenal, supaya mereka punya kesempatan untuk tahu bagaimana seharusnya mereka hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya harap bagian ini menolong kita, Efesus ini menolong kita untuk melihat, bukan hanya kita penting untuk punya iman yang kuat, punya pengetahuan yang baik, punya dasar yang teguh dalam iman kita, tetapi juga kesucian kita, iman kita, kerohanian kita, itu dinyatakan melalui bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Nah, saya tutup dengan cerita bagian ini. Di dalam bagian ini, saudara, umat Tuhan itu dinyatakan di dalam beberapa hal. Tapi gereja, keluarga, bait Allah, ya. Gereja dinyatakan dalam hal seperti ini. Umat percaya dinyatakan dalam tiga hal ini. Kalau saudara melihat ketiga hal ini, satu hal yang sama. Ini tidak pernah satu orang. Selalu bersama-sama. Perjalanan iman kita, saudara, itu tidak pernah kita lakukan secara solo. Perjalanan iman kita itu dilakukan ketika kita bersedia bergandengan tangan. Ketika kita bersedia melihat dari perspektif yang berbeda. Ketika kita bersedia menerima orang yang lain dari kita. Dan sekalipun kita mungkin tidak suka, sekalipun mungkin kita tidak bisa mengerti, kita mencoba mengerti kenapa dia seperti itu. Bukan berarti semuanya diterima. Bukan berarti kita okekan semuanya. Tetapi ada satu hati yang mengatakan, saya tahu. Saya tidak sempurna. Saya tahu. Saya bukan orang yang mengerti segala sesuatu. Dan saya bersedia untuk belajar. Yang berbeda dari saya. Itu gereja, saudara. Itu bait Allah. Itu orang-orang percaya. Itu keluarga Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.